Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Hovifa dengan nomor induk mahasiswa 1901030887. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada Tuan N dengan diagnosa medis yaitu abdominal pain di ruang Merak RSUD Dr. M. Azhari Pemalang. Kemudian di sini ada review kasusnya yaitu Tuan N usia 44 tahun didiagnosa abdominal pain. Kurang lebih 3 hari sebelum masuk ke rumah sakit, klien mengeluh nyeri ulu hati atau nyeri perut bagian atas, mual, dan juga muntah. Kemudian klien diantar ke keluarganya ke IGD pada tanggal 4 Desember 2021 dengan keluhan utama yaitu nyeri perut bagian atas atau nyeri ulu hati. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2021 dilakukan pengkajian dan didapat keluhan utama yaitu nyeri perut bagian atas atau nyeri ulu hati dengan skala nyeri yaitu 3. Kemudian ada GCS-nya 15 dengan E4, M6, dan V-nya 5. Kemudian ada tekanan darah 158/104 mmHg, nadinya 80 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, dan suhunya 36,6 derajat Celcius. Selanjutnya ada pathway yaitu yang pertama Helicobacter pylori. Ini adalah bakteri yang dapat menyebabkan infeksi atau penyakit pada saluran pencernaan. Ini menyebabkan infeksi mukosa pada lambung. Kemudian ditambah dengan adanya zat-zat korosif, ini menyebabkan gangguan difus barier mukosa. Kemudian gangguan ini meningkatkan asam lambung yang menyebabkan iritasi mukosa pada lambung. Kemudian iritasi ini menyebabkan peradangan mukosa lambung. Adanya peradangan mukosa lambung ini menimbulkan atau memunculkan masalah keperawatan yaitu nyeri. Kemudian peradangan mukosa lambung ini direspon oleh hipotalamus. Ini menyebabkan aktivitas lambung menjadi meningkat dan asam lambung juga akan meningkat yang menyebabkan kontraksi otot lambung. Kemudian kontraksi otot lambung ini menyebabkan anoreksia, mual, dan muntah. Karena adanya mual dan muntah ini menyebabkan masukan nutrien inadequate atau masuknya nutrien ke dalam tubuh menjadi berkurang. Ini memunculkan masalah keperawatan atau diagnosa defisit nutrisi. Untuk selanjutnya ada analisis data. Yang pertama ada data subjektif, pasien mengeluh nyeri perut daerah ulu hati sejak 3 hari. Kemudian untuk data objektifnya, tekanan darah 158/104 mmHg. Untuk nyerinya ada bagi RST, P-nya yaitu saat makan, untuk Q-nya yaitu mencengkram, untuk R-nya perut atas atau ulu hati, untuk skalanya atau S-nya yaitu 3, untuk time-nya itu terus-menerus. Karena adanya data-data ini maka muncul problem atau masalah keperawatan yaitu nyeri akut dengan etiologi atau berhubungan dengan agen cedera fisik. Kemudian untuk analisis data yang kedua yaitu yang pertama ada data subjektif, pasien mengatakan mual dan muntah. Kemudian ada data objektifnya yaitu pasien tampak lemas. Yang kedua, porsi makan yang dihabiskan dari yang disediakan hanya 1/4 porsi. Porsi makan ini yang disediakan oleh rumah sakit. Karena masalah-masalah ini maka muncul masalah atau problem yaitu defisit nutrisi dengan etiologi ketidakmampuan mencerna makanan. Dengan data-data yang sudah dianalisis tadi, maka saya mengambil diagnosa keperawatan yaitu yang pertama nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, dan diagnosa yang kedua yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Kemudian di sini ada intervensi keperawatan untuk diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Tujuan dan kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil yang pertama keluhan nyeri menurun, yang kedua gelisah menurun, dan yang ketiga tekanan darah menurun. Untuk intervensinya yaitu yang pertama identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua yaitu identifikasi skala nyeri, yang ketiga identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri,
Yang selanjutnya ada berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kemudian ada kontrol lingkungan yang memperberat nyeri, kemudian fasilitasi istirahat dan tidur, kemudian jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Kemudian selanjutnya ada jelaskan strategi meredakan nyeri, kemudian anjurkan memonitor nyeri dengan secara mandiri, kemudian anjurkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, dan yang terakhir ada kolaborasi pemberian analgetik. Kemudian untuk diagnosa yang kedua yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Tujuan dan kriteria hasilnya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam diharapkan status nutrisi meningkat dengan kriteria hasil yaitu yang pertama porsi makanan yang dihabiskan meningkat, yang kedua nyeri abdomen membaik, kemudian pengetahuan tentang standar asupan nutrisi yang tepat meningkat, kemudian frekuensi makan juga meningkat dan nafsu makan meningkat. Dengan intervensi yaitu identifikasi status nutrisi, yang kedua identifikasi alergi dan intoleransi makanan, kemudian ada monitor asupan makanan, kemudian monitor hasil pemeriksaan laboratorium, kemudian fasilitasi menentukan pedoman diet, kemudian ada sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, kemudian berikan suplemen makanan, anjurkan posisi duduk, kemudian ajarkan diet yang diprogramkan. Untuk kolaborasinya, yang pertama kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, kemudian ada kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya ada implementasi yaitu pada tanggal atau hari pertama pengkajian pada tanggal 4 Desember 2021 dengan diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Implementasinya itu mengobservasi keadaan umum pasien, mengukur TTV, memonitori pemberian cairan infus, mengkaji keluhan pasien, memberikan terapi obat yaitu berupa ketorolak 30 mg. Respon dari pasien yaitu data subjektifnya pasien mengatakan nyeri perut. Untuk objektifnya itu tekanan darah 158/104, nadinya 80 dengan suhu 36,6 derajat Celcius, skala nyeri atau nyeri skala yaitu 3. Kemudian infus RL atau Ringer Lactate masuk melalui selang infus dengan TPM 20 kali per menit, ketorolak masuk melalui selang infus. Kemudian untuk diagnosa yang kedua yaitu defisit nutrisi pada tanggal 4 Desember 2021 atau hari pertama implementasi. Implementasinya itu menilai keadaan umum pasien, mengukur TTV, memonitori pemberian cairan infus, mengkaji keluhan pasien, dan memberikan terapi obat berupa omeprazol 40 mg dan ranitidin 50 mg. Kemudian ada memotivasi pasien untuk menghabiskan porsi makan yang disediakan. Untuk responnya yaitu data subjektifnya pasien mengatakan mual dan muntah, untuk DO-nya tekanan darahnya 158/104 mmHg, untuk nadinya 80, untuk suhunya 36,6 derajat Celcius. Kemudian omeprazol masuk melalui selang infus, kemudian ranitidin masuk melalui selang infus. Porsi makan yang dihabiskan ada hanya habis setengah porsi dari yang disediakan oleh rumah sakit. Kemudian untuk implementasi hari kedua yaitu tanggal 5 Desember 2021 untuk diagnosa yang pertama nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Implementasinya yaitu menilai keadaan umum pasien, mengukur TTV, memonitori pemberian cairan infus, mengkaji keluhan pasien, dan memberikan terapi obat berupa ketorolak 30 mg. Untuk responnya yaitu DS-nya pasien mengatakan nyeri perut sudah berkurang, untuk DO-nya yaitu tekanan darahnya 151/96 mmHg, untuk nadinya 111, untuk suhunya 36,5 derajat Celcius. Nyeri skalanya yaitu sudah 2. Untuk infus RL masuk melalui selang infus 20 kali per menit, kemudian ada ketorolak masuk melalui selang infus. Kemudian untuk diagnosa yang kedua yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Implementasinya yaitu menilai keadaan umum pasien, mengukur TTV, memonitori pemberian cairan infus, mengkaji keluhan pasien. Kemudian ada memberikan terapi obat yaitu berupa omeprazol 40 mg dan ranitidin 50 mg. Untuk responnya pasien mengatakan mual sudah berkurang, untuk DO-nya 151/96 mmHg, untuk nadinya 111 dan suhunya 36,5. Omeprazol 40 mg masuk melalui selang infus, ranitidin masuk melalui selang infus. Untuk porsi makan yang disediakan sudah habis.
Kemudian ada evaluasinya, evaluasi implementasi pada hari pertama. SOAP untuk S-nya yaitu nyeri perut dan mual, untuk O-nya yaitu keadaan umum membaik dengan tekanan darah 158/104 dengan nadinya 80, suhunya 36,6 derajat Celcius, skala nyerinya yaitu 3. Untuk A-nya atau assessment-nya yaitu masalah teratasi sebagian, untuk P-nya atau planning-nya yaitu intervensi masih dilanjutkan. Untuk evaluasi hari kedua yaitu S-nya nyeri berkurang, untuk O-nya keadaan umum baik dengan tekanan darah 151/96, untuk nadinya 111 dengan suhu 36,5 derajat Celcius, skala nyerinya 2. Untuk A-nya yaitu masalah sudah teratasi dengan planning intervensi dihentikan. Mungkin itu kasus atau asuhan keperawatan yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.